Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, tidak henti-henti, tidak putus-putusnya. Kita juga mengirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan ibadah yang kita tunaikan secara rutin, mudah-mudahan ya Allah menjaga iman ya di dalam hati kita, menjaga komitmen kita, ketaatan kita pada Allah untuk mematuhi agamanya ini. Jadi dengan bertambahnya umur kita, semakin tua kita, hendaknya iman itu juga semakin bertambah kuat, semakin bertambah mantap dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang dibacakan tadi, Allah mengilustrasikan sikap orang-orang sebagai orang musyrik dulu. Ketika diajak oleh Rasulullah SAW, mereka menjadikan kepatuhan mereka kepada tradisi nenek moyang sebagai penghalangnya untuk mengikut dakwah Rasulullah SAW. Yang dikatakan oleh Allah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami cukup mematuhi, mengikuti apa yang kami dapati, ya, amalan-amalan, pemahaman-pemahaman nenek moyang kami dahulu. Tidak usah ada yang baru, cukup yang biasa sajalah. Allah mengatakan, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun padahal kata Allah Subhanahu wa taala, nenek moyang mereka itu ya tidak la yaqiluna syai'an, tidak tahu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Tetapi taklid, ini namanya taklid, emosi, ya, perasaan terikat kepada nenek moyang, menghalangi orang untuk menerima yang baru walaupun itu benar. Ini sikap yang salah. Taklid kepada kebiasaan nenek moyang kita tanpa berfikir, tanpa kita uji terlebih dahulu apakah percayaannya, amalannya itu benar atau salah, kita ikut saja. Ini adalah sikap yang salah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, kata Allah. Tidak ada nenek moyang kita tidak bertanggung jawab dengan amal kita. Mereka dengan amal mereka dan kita pun dengan amal kita. Kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita sendiri. Itu taklid dalam bentuk yang pertama yang tercela. Kemudian
juga ada di dalam istilah usul fikih namanya taklid, yaitu kita mengikut pada pendapat ulama, ijtihad ulama. Nih, bagaimana hukumnya ini dalam masalah fikih, masalah hukum-hukum, barangkali memang kita tidak mampu semuanya menjadi mujtahid, yaitu orang yang mampu memahami hukum langsung dari dalil, dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran ataupun hadis, lalu kita bisa mengeluarkan hukum dari situ. Memang kita tidak mampu semuanya, karena kita tidak semuanya diberikan kesempatan untuk belajar secara mendalam fikih, usul fikih itu. Sehingga sebagian besar ulama memang mengatakan boleh bertaklid kepada ulama, kepada imam, karena kita ini menjadi memang kelompoknya kelompok orang awam. Tentu saja sebaiknya meningkat sedikit, tidak awam benar. Namanya muta'allim, orang awam yang ada belajar. Sehingga kita kalau mengikut pendapat ustadz, pendapat ulama, pendapat imam, itu kita tahu juga dalilnya. Walaupun kita tidak bisa sendiri. Nah, kita pelajari pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, gitu, pendapat Yusuf Qardawi, gitu umpamanya. Tapi kita juga tahu dalilnya. Nah, jadi kita mengikutnya, taklidnya tidak taklid buta, tapi juga dengan ilmu. Itu idealnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, sedikit pada kesempatan ini kita akan singgung bukan itu, tapi adalah bagaimana diantara umat kita dalam memahami agamanya dan mengamalkan agamanya, juga ada yang bersifat taklid secara umum. Taklid dalam arti mengikut kebiasaan saja, mengikut tradisi saja, beragama secara tradisional. Tanpa, kalau sudah menjadi tradisi ini, sama dengan adik-adik kita, anak-anak kita, alhamdulillah juga di satu sisi sudah pakai jilbab gitu, sudah membudaya di kita. Tapi kalau sudah menjadi tradisi, jadi berkurang maknanya. Karena sudah tradisi berjilbab, maka kita lihatlah orang-orang berjilbab tapi perilakunya tidak sesuai. Dia pergi juga berdua-duaan tapi berjilbab. Nah, ini kan tidak sesuai. Itu salah satu bentuk beramal secara tradisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, dalam ibadah kita pun juga begitu. Kita dari dulu barangkali, ya nenek moyang kita, bapak-bapak kita, ketika belajar sholat, itu memang yang dituntutnya itu adalah mengerjakan rukunnya itu, rukun syaratnya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Tidak ditekankan untuk mengetahui maknanya. Sehingga kita dalam sholat itu hanya mengulang-ulang kalimat-kalimat yang dihafal begitu saja, tanpa memahami maknanya. Itu banyak. Mudah-mudahan kita yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, tidak begitu lagi. Akan tetapi satu penelitian dilakukan di Jakarta, namanya lembaga yang penelitian itu Duat Fi'ah Qalilah namanya. Jadi ditelitilah anak SMP, SMA, anak sanawiyah, aliyah, tambah ibu-ibu majelis taklim. Yang akan diteliti adalah apakah mereka memahami Al-Fatihah saja, surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu saja. Adakah semuanya mereka faham? Tetapi memang yang memprihatinkan bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit sekali yang memahami Al-Fatihah secara utuh. Mungkin kalau bismillah mungkin agak banyak yang faham. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sedikit yang faham, walaupun hafal, walaupun tiap hari diulang-ulang.
Itu bapak-bapak, ibu-ibu, namanya beramal secara tradisional juga. Dari dulu kita begitu. Nenek moyang kita, bapak kita, guru kita dulu waktu mengajar, itu saja yang diajarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang tidak bisa lagi. Kita bertanggung jawab dengan amal kita. Kita harus tingkatkan terus ilmu dan kualitas amal kita, termasuk sholat. Kalau baru sekedar rukuk sujud lalu diulang-ulanglah hafalan itu tanpa penghayatan, tanpa pemahaman, maka itu barangkali tidak sampai kepada maksudnya. Maksudnya kita bermunajat, kita berdoa. Berdoa itu kan kalau bisa memang keluar dari hati. Kalau kita tidak faham bagaimana? Sehingga bisa ditanya kepada seorang anak apa yang dibaca, apa yang diminta tadi waktu sholat. Tidak tahu dia apa yang dimintanya. Padahal sholat itu artinya doa. Tidak tahu apa yang diminta waktu berdoa. Itu masih tradisional. Begitu juga ya kita belajar Al-Quran selama ini, yang waktu kita belajar waktu kecil dulu, mungkin juga orang tua waktu mereka belajar Al-Quran, yang dituntut hanya sekadar melafazkan Al-Quran. Kalau sudah lurus baca Al-Quran, tajwidnya masuklah ke irama, nanti dimusabakahkan. Belum lagi faham, tapi sudah berhenti belajar Al-Quran. Ini tradisi, Pak. Kalau kita begitu juga sekarang, maka kita beragama pun juga masih tradisional namanya. Kita di dunia sekarang abad modern, semuanya maju kata orang. Maka kita beragama pun juga begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, juga beragama yang cerdas. Beragama yang berdasarkan kepada ilmu, kepada pemahaman, tidak hanya sekedar tradisi. Bagaimana Pak sholat? Ya gitulah. Kok begitu? Ya begitu dari dulu. Ini masih tradisi. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita berusaha tingkatkan terus ilmu kita, tingkatkan terus pemahaman kita, sehingga kita beramal itu berdasarkan ilmu dan mencapai maksudnya. Salat itu maksudnya kita membersihkan jiwa kita dengan berubudiyah, dengan bermunajat, dengan kita berdoa kepada Allah, menghubungkan hati kita terus pada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan-pesan kita, curhat kita kepada Allah. Kan begitu. Itu maksudnya. Apalagi kalau Al-Quran. Al-Quran itu hidayah, pedoman hidup. Bagaimana kalau hanya sekadar dibaca-baca lalu tidak faham? Apakah sudah mencapai maksudnya Al-Quran? Barangkali belum. Mungkin pahala kita dapat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kata Rasulullah, 1 huruf dapat pahala 10. Kalau wudu, kalau tidak wudu 1 saja pahala dapat. Tapi kalau kita hanya sekedar membunyikannya saja, barangkali hidayah tidak tercapai di situ. Karena kita tidak faham. Oleh karena itu sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dengan kesempatan ini mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, supaya kita beragama pun juga secara cerdas, berdasarkan ilmu, beramal pun juga begitu, berdasarkan ilmu dan mencapai maksudnya. Terutama salat, doa-doa kita baca dengan penghayatan, dengan faham kita apa yang dibaca itu. Apalagi sebaiknya tentu saja ya kalau kita baca Quran pun juga faham. Belum dianggap membaca, kita katakan belum dianggap membaca kalau belum faham, karena tidak tahu maksudnya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله